mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dalam versi Alkitab yang terbuka. Sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Gol Kemenangan, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, pada tanggal 5 Februari 2023, Christian Atsu mencetak gol kemenangan untuk tim sepak bolanya dalam sebuah pertandingan di Turki. Pemain bintang ini belajar bermain sepak bola sejak usia kanak-kanak. Berlari dengan kaki telanjang di negara asalnya, Ghana. Christian adalah seorang pengikut Kristus dan ia pernah berkata, "Yesus adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya." Ia sering memuat ayat-ayat Alkitab di media sosial dan tidak malu-malu menunjukkan imannya dan mewujudkan iman itu dengan mendanai sekolah bagi anak-anak yatim piatu. Sehari setelah ia mencetak gol kemenangan itu, gempa bumi yang dahsyat mengguncang kota Antakya yang pada masa Alkitab disebut Antiokhia. Gedung apartemen yang dihuni Christian runtuh dan ia pun berpulang ke rumah bapa. 2000 tahun yang lalu Antiokhia menjadi lokasi jemaat mula-mula yang terkemuka. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 mengatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut
Kristen. Salah seorang pelayan Tuhan bernama Barnabas dikenal sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ia berperan penting membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Sejumlah besar orang dibawa kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 dalam versi Alkitab yang terbuka. Kita melihat kehidupan Christian Atsu bukan untuk mengidolakannya, melainkan untuk meneladan caranya menggunakan kesempatan yang ada. Apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang ke rumahnya. Jadi marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menjadi seperti Barnabas atau Christian Atsu dengan menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Itulah gol kemenangan kita yang terbesar. Sahabat ODB, apa artinya menjadi seperti Barnabas bagi orang lain? Kesempatan seperti apa yang Anda miliki untuk berbicara dan bersaksi tentang Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku mohon, berilah aku kesempatan untuk membagikan imanku kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan